Halo Mario Puster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di sini kita akan bahas mengenai trailer dari film Kodrat yang akan menjadi film jagoan selanjutnya di Indonesia setelah kita udah melihat film Jagat Arwah yang sangat fantastis kemarin Pak ya. Jadi di sini kita akan breakdown semua trailer promosi dari film Kodrat, mulai dari teaser awalnya hingga ke final trailernya. Dan untuk filmnya kabarnya akan tayang pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 mendatang untuk memperingati hari Halloween di Indonesia. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai breakdown trailer Kodrat. Oke, teaser pertamanya menampilkan seorang ustadz yang bernama Kodrat, yang merupakan seorang ustadz yang ahli dalam meruqyah seseorang yang kerasukan setan. Dan akhirnya dia kembali ke sebuah pesantren kauripan yang bertempatan ada di desa tempat dia dibesarkan dulu. Di adegan tersebut kita bisa melihat Vino G. Bastian berperan sebagai ustadz Kodrat tengah melakukan sebuah ruqyah untuk seorang anak perempuan yang tengah kerasukan setan. Dan disitu terlihat bahwa ustadz Kodrat tengah melantunkan sebuah ayat suci Al-Quran dengan sangat lantang. Tapi di situ berakhir fatal, di mana anak perempuan tersebut berteriak sangat kesakitan. Setelah itu, adegan berpindah kepada Ustadz Kodrat yang sedang mengaji di sana dan tengah membawa sebuah tasbih sambil menonton ayat suci Al-Quran. Dan misinya kali ini adalah untuk menyelamatkan seluruh anak pesantren yang tengah mengalami kerasukan massal. Dan di situ ada Randy Pangalila yang berperan sebagai Ustadz Jafar yang juga ahli dalam meruqyah semua orang yang ada di desa tersebut. Dan dia adalah teman dekat dari Kodrat yang kayaknya meminta bantuan kepada si Ustadz Kodrat untuk kembali ke pesantren karena seluruh anak-anak yang ada di sana, termasuk seluruh orang-orang yang ada di desa tersebut, mengalami gangguan kerasukan massal. Dan di adegan terakhirnya terlihat Marsha Timothy yang berperan sebagai Yasmin telah membakar sebuah gubuk dengan angle kamera yang mundur ke belakang. Nah, ini menandakan bahwa situasinya ada di sana memang sangat genting dan hanya Ustadz Kodrat saja yang dapat menghentikannya. Nah, setelah gue melihat teaser awal ini, gue harus akui memang vibe-nya masih kayak film horror biasa Pak ya. Dan terkesan tidak ada tema jagoan sama sekali di dalam film ini. Dan kalian mendesak gue untuk breakdown trailer Kodrat ini karena katanya kalian itu ada unsur jagoannya. Tapi setelah gue melihat hasil dari trailer kedua Kodrat ini, berikut adalah analisis dan juga breakdown dari gue mengenai trailer kedua dari Kodrat. Trailer film Kodrat ini menampilkan ada sebuah adegan di mana Ustadz Kodrat tengah meruqyah seorang anak kecil di sebuah rumah yang dimana anak itu menangis kesakitan sambil mengeluarkan darah hitam dari mulutnya. Dan adegan ini membuat gue merinding karena ditaruhnya di intro trailer, dan ini buat kita sebagai para audiens makin penasaran dengan kelanjutan scene-nya Pak. Nah, setelah itu ketika Ustadz Kodrat kembali ke pesantrennya, ada suara dari Marsha Timothy yang mengatakan dengan kalimat, "Aku telah gagal membunuhmu, gagal meruntuhkan imanmu, tapi tidak kali ini, but not this time." Oke, terlihat di sini bahwa Marsha Timothy akan berperan sebagai Yasmin, sebagai anak bungsu dari Ustadz Kodrat yang sudah kerasukan iblis yang bernama Aswala yang akan menjadi main antagonisnya. Dan plotnya sudah terbongkar bahwa di sini Ustadz Kodrat pernah gagal untuk meruqyah seorang anaknya yang bernama Alif yang tewas akibat semua jiwanya dan energinya telah berhasil dikuasai oleh iblis Aswala tersebut. Dan itulah yang membuat Ustadz Kodrat pergi ke pesantrennya untuk menyucikan dirinya. Dan adegan selanjutnya memperlihatkan Randy Pangalila yang berperan sebagai Ustadz Jafar berbicara kepada Kodrat sahabatnya bahwa semenjak temannya itu pergi, desa itu telah mengalami banyak banget gangguan. Dan seluruh orang-orang yang ada di desa tersebut, termasuk semua orang-orang yang ada di pesantren, juga mengalami berbagai macam gangguan gaib sampai ke tahap kesurupan massal. Dan si Ustadz Jafar bertanya kepada Kodrat sebenarnya apa yang terjadi, karena kita bisa melihat bahwa si Jafar ini udah berpikir kayaknya ini semuanya ada hubungannya dengan si Kodrat, karena ini semuanya bermula ketika Kodrat meninggalkan desa dari pesantren tersebut Pak. Nah, adegan berpindah ke anak kedua dari Ustadz Kodrat yang bernama Asya telah bertemu arwah adiknya yang selalu menghantuinya dengan wujud yang sangat mengerikan. Dengan segala berbagai macam teror yang dialami oleh keluarga Ustadz Kodrat, akhirnya dia memutuskan untuk menghabisi dan mengusir berbagai macam iblis yang bersemayam di sana dengan aksi heroiknya. Dan ini mengingatkan gua dengan Konstantin lagi yang di awal plotnya sudah diceritakan bahwa sang protagonis utamanya pernah mengalami kegagalan dalam menyelamatkan seorang, sehingga di akhir cerita dia akan mengalami masa traumanya
untuk menyelamatkan seseorang. Nah, plot ini sama seperti Constantine versi komiknya, yang dimana John Constantine pernah gagal menyelamatkan arwah seorang anak kecil yang ditawan oleh iblis. Dan ketika dia menahannya, iblis itu dengan mudahnya merenggut jiwa anak tersebut, dan itu membuat Constantine sangat trauma. Nah, plot seperti ini akhirnya diangkat kembali ke film Kodrat. Semoga aja plotnya nggak terlalu plek-plekan bayar seperti itu. Nah, ada satu adegan yang buat gue tuh mau double feel horornya tapi nggak jadi pak, yaitu ada adegan ketika ada seekor anjing yang menyerang seorang wanita. Nah, adegan itu terlalu gelap pak ya, sehingga gue nggak dapet kesan horornya. Dan ini mereka kayaknya terinspirasi dari anjing di Resident Evil 2 di game PS1, jadi mana anjing ini dari motif tubuhnya serta gramannya ini sama persis banget pak. Jadi kayaknya mereka tuh ngambil langsung dari anjing yang ada di RE tersebut pak ya, tapi kita nggak tahu nih apa motif dari anjing tersebut sehingga itu muncul ketika menyerang wanita misterius yang kita nggak bisa kelihatan di scene ini pak, seperti itu. Jadi kita lihat aja di filmnya nanti. Oke lah ya. Nah, adegan berikutnya terlihat Ustadz Kodrat yang sedang melakukan sholat di sebuah padang gurun, yang kayaknya si Kodrat ini ada di dimensi lain, yang dimana dia tuh berusaha untuk berkomunikasi dengan arwah yang ada di sana untuk meminta bantuan melawan iblis Aswala. Nah, adegan berikutnya terlihat Kodrat yang bersimbah darah dan dia marah kepada Jafar sahabatnya yang mengatakan kita itu cuma main aja buat dia Far, karena ini semua ulah dari iblis. Nah, kayaknya ini adalah momen dimana Kodrat akan merasa bahwa semua usahanya ini sia-sia karena nggak ada satupun cara untuk mengalahkan iblis Aswala tersebut pak. Nah, di adegan berikutnya terlihat ada seorang berpakaian guru dengan rantai yang mengikat di lehernya, dan kayaknya kalau yang gua lihat dari segi visualnya ini adalah sebuah jiwa yang terkurung di alam baka, dan konsepnya sih cukup menarik pak ya. Jadi nggak yang terlalu ada berbagai macam api yang kayak menandakan ini adalah visual neraka, tapi visual neraka yang gua lihat di scene ini ya kayak seperti ruangan kosong, terus ada rantai yang mengikat di leher jiwa orang tersebut pak, seperti itu. Jadi kayaknya ini adalah alam gaib di versi Kodrat versi ini pak ya, seperti itu. Dan di adegan klimaks ya yang paling gua suka itu adalah ketika iblis Aswala telah merasuki tubuh Yasmin yang berkata Assalamualaikum Ustadz Kodrat dengan suara double yang memang didesain untuk memberikan kesan kepada penonton bahwa ini adalah suara iblis. Dan gua lihat cukup menarik loh dari pelafalannya, dan juga editingnya tuh rapi banget dan enak didengar, cukup jelas. Karena biasanya suara double kayak gini gak kedengeran di kuping pak, dan pelafalannya berantakan sekali. Tapi di sini di film Kodrat pelafalan untuk suara doublenya enak banget didengerinnya pak, seperti itu. Jadi untuk sound editingnya udah cukup rapi lah ya, seperti itu. Dan di ending kita bisa melihat Kodrat melawan anaknya yang paling bungsu yaitu Yasmin yang dirasuki oleh iblis Aswala, dan terlihat ada sebuah pasir terbang di bagian bawah. Itu kesannya superhero banget sih, dan unsur jagoannya itu terlihat sekali, mantap banget pak. Jadi ini gua bisa melihat Constantine versi lokalnya kelihatan banget lah ya, seperti itu. Lalu muncullah logo film Kodrat yang transisinya terbalik ke bagian kiri, dan langsung lanjut ke adegan di mana Kodrat dan Yasmin bertarung dengan angle kamera yang terbalik mengikuti logo Kodrat dengan menggok ke kiri pak, seperti itu. Jadi gue melihatnya oh my god, ini kreatif sih dari segi angle aja tuh, itu udah memberikan kesan bahwa kayaknya bakal menjadi epic dalam segi transisi sinematografinya dan juga naskahnya pak, seperti itu. Jadi kayaknya ini bakal menjadi jagoan Indonesia sebelum Sri Asih pak ya, karena kita kan udah nunggu-nunggu nih film Sri Asih kan masih dalam pembuatan pak ya. Dan sebelum kita menuju ke Sri Asih di tanggal 17 November nanti, kita akan disuguhkan dengan film horor jagoan Indonesia lagi pak setelah Jagat Arwah, yaitu adalah film Kodrat. Oke, gue sebagai pencinta superhero juga ya, gue merasa oke lah, ini Indonesia udah mulai berkreatif nih untuk menciptakan berbagai macam superhero lokal yang bisa dibilang di luar bumi langit dan di luar kostum lah ya, jadi mana memang ini udah mereka buat dari sejak di Jagat Arwah dan juga si Kodrat ini pak, seperti itu. Bulan Oktober tahun 2022 ini cukup banyak banget film-film epic yang bisa dibilang harus gua tonton di bulan ini. Jadi gua makin penasaran banget untuk film Kodrat ini. Dan juga yang menarik hati gua banget itu adalah Vino G. Bastian yang awalnya di film Jagoan dia berperan sebagai Wiro Sableng yang cukup ikonik banget di tahun 2017 silam. Tapi di sini dia tuh cukup epic loh. Jadi seorang Ustadz Kodrat yang jauh lebih superheroik dengan nuansa mystical dan Indonesia yang kental banget pak. Oke lah, kita tunggu aja filmnya bagaimana, penulisan naskah bagaimana, pelafalan dialognya, serta teknik editingnya untuk filmnya bagaimana di bagian finalnya pak, seperti itu. Dan gua masih agak cukup kurang dengan adegan CGI anjingnya nih, mohon maaf deh. Itu anjingnya dari segi desainnya, motifnya itu benar-benar anjingnya sama banget dengan versi anjing yang ada di Resident Evil 2 PS1 pak, seperti itu. Kayaknya ini akan membawa kesan horor dan teror yang jauh lebih mencekam, tapi juga ada unsur jagoannya pak, seperti itu. Oke, dan kabarnya film ini akan tayang pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 mendatang. So siapin tiket kalian dan kita langsung nonton mengenai film Kodrat nanti pak di
akhir bulan. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai film Kodrat. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain dan juga impresi kalian sendiri mengenai trailer Kodrat ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Nah, buat kalian yang ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah membeli official t-shirt Mario Angelo. Bisa kalian beli order sekarang juga lewat WhatsApp. Link WA-nya udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Buruan guys, pre-order karena persediaan terbatas. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo!